Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Komeria Dawati dengan NIM 1913011010. Jadi, di sini saya akan membawakan video materi pembelajaran mengenai teorema dasar kalkulus pertama. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu video pembelajaran mengenai teorema dasar kalkulus pertama. Namun, sebelum kita masuk ke bunyi dari teorema dasar kalkulus pertama ini, ada baiknya kita menyelesaikan beberapa permasalahan untuk memudahkan kita memaknai dan memahami bunyi dari teorema dasar kalkulus pertama ini dengan baik. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan beberapa permasalahan. Nah, permasalahan pertama dapat dilihat pada gambar 1. Ada suatu daerah AX di mana kita definisikan AX berupa luas di bawah grafik Y sama dengan 1/3T tambah 2/3, di atas sumbu T, ini sumbu T, dan di antara garis tegak T sama dengan 1 dan T sama dengan X. Nah, ini gambarnya. Kemudian fungsi ini disebut fungsi akumulasi karena dia mengakumulasikan luas di bawah kurva mulai dari suatu nilai tetap T sama dengan 1 sampai suatu nilai variabel, dalam kasus ini T sama dengan X. Nah, sebelumnya kita sudah ketahui bahwa untuk mencari luas daerah kita menggunakan limit jumlah Riemann, di mana kita harus memotong bagian luas ini menjadi beberapa partisi, kemudian kita hitung dan kita cari limitnya. Namun ternyata kita ingat lagi materi sebelumnya bahwa limit jumlah Riemann sama dengan integral tentu, sehingga luas AX ini sama dengan integral tentu yang dilambangkan dengan luas AX sama dengan integral tentu 2/3 tambah 1/3T dt dengan batas bawah 1 hingga batas atas X. Kemudian ada pertanyaan, apakah turun dari A? Nah, kita bisa mencari turun dari A apabila kita dapat mengetahui nilai A ini. Nilai A ini kita dapatkan dengan mencari luas di bawah kurva ini. Nah, jadi pertama-tama kita harus mencari luas daerah AX. Kita akan mencari luas dari daerah A. Namun sebelum itu, dalam kasus ini, integral hitung itu dapat dihitung dengan argumentasi geometri, di mana AX hanyalah luas trapesium. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini luas daerah X ini adalah berbentuk seperti trapesium. Sangat jelas ya, sehingga untuk mencari luasnya kita dapat menggunakan rumus untuk mencari luas dari trapesium, yaitu tinggi dikali jumlah dua sisi sejajar dibagi 2. Nah, jadi di sini tingginya adalah X dikurang 1, sedangkan dua sisi sejajarnya ini, yang pertama 1, dimana kita dapat 1, kita masukkan nilai T-nya di sini, yaitu T-nya 1 berarti 1/3 tambah 2/3 sama dengan 1, sehingga di sini panjangnya 1. Sedangkan yang di sini panjangnya adalah kita masukkan nilai X-nya, jadi 1/3T tambah 2/3, sehingga dapatkan luas daerah A adalah X-1 ini tinggi dikali 1 tambah 2/3 tambah 1/3 X per 2, ini jumlah sisi sejajar dibagi 2, dapatkan 1/6 X kuadrat ditambah 2/3 X negatif 5/6. Nah, setelah dapatkan nilai A ini, kemudian kita dapatkan turunannya, yaitu D 1/6 X kuadrat tambah 2/3 X negatif 5/6 dx, yaitu 2/3 tambah 1/3 X. Nah, ini sudah jelas yang kita menggunakan turunan seperti biasa.
Dengan kata lain, turunan dari integral tentu 2/3 tambah 1/3 T dt dengan batas bawah 1 sampai batas atas X, yaitu 2/3 tambah 1/3 X. Di sini kita bisa melihat hubungan dari integral tentu dengan turunan. Integral tentu ini adalah sama dengan luas daerah A, yaitu 1/6 X tambah 1/6 X kuadrat tambah 2/3 X min 5/6, kemudian diturunkan, didapatkan 2/3 tambah 1/3 X. Kemudian untuk soal yang kedua, kasus yang kedua, kita punya daerah di bawah kurva, kita namakan daerah BX. Didefinisikan fungsi akumulasi lain BX sebagai luas di bawah kurva Y sama dengan T kuadrat, di atas sumbu T, dan di kanan titik asalnya di 0,0, di kanannya, dan setelah di kiri titik T sama dengan X di sini. Luas ini sama seperti sebelumnya dapat diberikan oleh integral tentu T kuadrat dt dengan batas bawah 0 sampai batas atas X. Nah, untuk mencari luas daerah ini kita harus mencari jumlah remanya dulu, kemudian kita limitkan. Ini yang pertama, kita cari dulu jumlah remanya. Kita gunakan partisi dari 0 sampai X pada interval tertutup dan menghitung fungsi di titik ujung kanan masing-masing interval bagian. Maka delta T sama dengan X per N, karena untuk mencari delta T ini adalah B dikurang A per jumlah partisi. Di sini B-nya adalah X, A-nya 0, jumlah partisinya adalah N, sehingga dapatkan delta T X per N dengan titik ujung kanan ke I adalah TI sama dengan 0 karena A-nya 0 ditambah I kali delta T sama dengan I kali X per N. Oleh karena itu, jumlah remanya adalah, sebelumnya telah saya katakan bahwa kita akan menghitung fungsi di titik ujung kanan. Kemudian didapatkan jumlah remanya bentuk seperti ini. Walaupun nanti kita akan menggunakan fungsi di titik ujung kiri, hasilnya akan sama saja dengan menggunakan fungsi di titik ujung kanan. Jumlah rema ini dapat dibaca dengan sigma FTI kali delta T untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Karena kita telah ketahui TI sama dengan I kali X per N, kemudian disubstitusikan, hasilnya adalah sigma F X per N kali I dikali X per N untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Nah, kita ingat lagi sebelumnya bahwa fungsi Y sama dengan T kuadrat, sehingga kita dapatkan X per N yang kita bawa ke depan menjadi X per N sigma X per NI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Dihasilkan X pangkat 3 per N pangkat 3. Nah, karena sebelumnya X per N kali I kuadrat ini hasilnya adalah X kuadrat per N kuadrat kali I kuadrat, kemudian dibawa ke depan, dihasilkan X pangkat 3 per N pangkat 3 dikali sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Nah, N. Sebelumnya telah kita ketahui beberapa rumus jumlah khusus untuk sigma ini, di mana sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6, kemudian dikalikan dengan X pangkat 3 per N pangkat 3. Nah, ini dia adalah sejumlah remanya. Kemudian kita akan mencari integral tentunya. Integral tentu seperti telah disebutkan sebelumnya adalah limit jumlah reman ini. Integral tentu T kuadrat dt dengan batas bawah 0 sampai batas atas X sama dengan limit sigma FTI kali delta X untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N untuk N mendekati tanggal.
Kemudian kita hitung seperti biasa. Begini langkahnya. Pada bagian akhir langkah-langkah penghitungan didapatkan integral tentu tersebut sama dengan X pangkat 3/3. Jadi, BX atau luas daerah BX pada kurva di gambar sebelumnya yaitu adalah X pangkat 3/3, sehingga turunan B adalah B aksen X sama dengan dx pangkat 3/3 dx sama dengan X kuadrat. Nah, kita menurunkannya seperti biasa di sini. Sudah sangat jelas ya hasilnya segini. Dengan kata lain, nah, turunan dari integral tentu d kuadrat dt dengan batas bawah 0 sampai batas atas x adalah x kuadrat. Ini adalah integral tentu, ini adalah luas dari bx yang telah luas dari bx yaitu x pangkat 3/3, kemudian diturunkan hasilnya x kuadrat. Di sini kita melihat hubungannya sangat erat antara turunan dengan integral tentu, sehingga kita dapatkan bunyi teorema dasar kalkulus pertama. Disebut dasar karena teorema ini menghubungkan turunan dengan integral tentu. Teorema ini kemudian berbunyi, misalkan f kontinu pada interval tertutup a, b, dan misalkan x sebarang titik variabel dalam interval tertutup interval terbuka a, b, maka turunan integral tentu ft dt dengan batas bawah a hingga batas atas x sama dengan fx. Nah, tapi tidak selesai sampai di sana. Coba kita ingatkan lagi materi anti turunan yang kita dapat sebelumnya. Ternyata teorema dasar kalkulus pertama ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan beberapa soal anti turunan. Nah, sini misalnya anti turunan dari x kuadrat dx adalah 1/3 x kuadrat ditambah c. Kemudian kita ingat lagi definisi dari anti turunan. Kita sebut f kapital suatu anti turunan f pada interval i jika turunan fx sama dengan jika turunan f kapital x sama dengan fx pada i, yakni jika f kapital aksen x sama dengan x pada semua x dalam i. Nah, kita bisa lihat di sini adalah yang menjadi f kapital atau anti turunan adalah 1/3 x pangkat 3, di mana jika 1/3 x pangkat 3 kita turunkan akan mendapatkan hasil fx kuadrat atau fx. Kemudian ada satu contoh. Misal fx sama dengan sin x kuadrat atau sin kuadrat x. Apakah anti turun dari fx? Nah, kita di sini harus mencari fungsi apakah yang jika diturunkan akan dihasilkan sin x kuadrat. Namun sebelum itu, apakah sin x kuadrat ini memiliki turunan? Kita kembali lagi mengingat teorema keintegrasian. Dikatakan pada teorema itu, jika suatu fungsi kontinu pada selang tertutup AB, maka fungsi itu dapat memiliki anti turunan. Nah, kita ketahui bahwa fungsi polinomial atau fungsi trigonometri pasti kontinu, sehingga pasti memiliki anti turunan. Nah, sekarang kita bertanya-tanya apa anti turunan dari sin x kuadrat. Ternyata didapatkan hasil. Nah, ini pasti kalian bertanya-tanya mengapa anti turunan dari sin x kuadrat didapatkan juga integral. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat jelas antara anti turunan dengan integral tentu, karena integral tentu ini
adalah limit jumlah Riemann, berbeda dengan anti turunan. Dengan demikian, f kapital dari fx sin x kuadrat ini adalah integral tentu sin t kuadrat dt dengan batas bawah 0 sampai batas atas x. Karena ketika kita cek lagi sesuai dengan teorema dasar kalkulus pertama, turunan dari integral tentu sin t kuadrat dt untuk batas bawah 0 sampai batas atas x adalah sin x kuadrat. Dengan demikian, jadi anti turunan dari sin x kuadrat adalah ini, integral tentu sin t kuadrat dt dengan batas bawah 0 sampai batas atas x. Nah, lebih lanjut, penurunan bentuk dari teorema dasar kalkulus pertama ada 3, yaitu yang pertama, turunan integral tentu ft dt dengan batas bawah a dengan batas atas x, yaitu fx. Yang kedua adalah turunan integral tentu gt dt dengan batas bawah a dan batas atas fx, itu sama dengan g dikali fx dikali turunan fx. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, turunan dari integral tentu ht dt dengan batas bawah fx dengan batas atas gx adalah turunan integral tentu ht dt dengan batas bawah fx sampai batas atas a ditambah integral tentu ht dt dengan batas bawah a dengan batas atas gx. Itu sama dengan turunan negatif integral tentu ht dt dengan batas bawah a dengan batas atas fx. Nah, ada definisi yang dapat menyatakan seperti ini, kemudian ditambah integral tentu ht dt dengan batas bawah a hingga batas atas gx. Nah, ini sama dengan bentuk yang kedua ini, yaitu negatif h, substitusikan fx dikali f aksen x ditambah h gx dikali g aksen x. Kemudian kita punya 3 contoh soal serta pembahasannya. Soal yang pertama, turunan dari integral tentu akar 2z tambah sin z dz dengan batas bawah 1 dengan batas atas x kuadrat tambah x sama dengan, nah di sini sama dengan bentuk yang kedua tadi. Kita cari dulu fx-nya adalah x kuadrat tambah x, maka turunannya adalah 2x tambah 1, sehingga turunan dari integral tentu akar 2z tambah sin z dz dengan batas bawah 1 sampai batas atas x kuadrat tambah x adalah 2x plus 1 dikali akar 2 kali x kuadrat plus x ditambah sin x kuadrat tambah x. Nah, jadi ini turunan dari fx dikalikan fungsi ini, kemudian substitusikan fx ke z. Soal yang kedua, carilah turunan dari integral tentu tan u kuadrat kali cos u du dengan batas bawah x sampai batas atas 4, itu sama dengan turunan dari negatif integral tentu tan u kuadrat cos u du dengan batas bawah 4 sampai batas atas x, sama dengan, kita gunakan teorema dasar kalkulus pertama yang bentuk yang pertama, yaitu negatif tan x kuadrat kali cos x. Untuk soal yang ketiga, carilah turunan dari integral tentu t kuadrat per 1 tambah t kuadrat dt dengan batas bawah negatif x kuadrat sampai batas atas x, itu sama dengan turunan. Nah, diberikan tadi petunjuknya seperti ini, sehingga sama dengan turunan integral tentu t kuadrat per 1 plus t kuadrat dt dengan batas bawah negatif x kuadrat sampai batas atas 0, kemudian ditambah
integral tentu T kuadrat per 1 tambah T kuadrat dt dengan batas bawah 0 sampai batas atas X. Sama dengan turunan integral tentu T kuadrat per 1 tambah T kuadrat dt dengan batas bawah 0 sampai batas atas negatif X kuadrat. Ini sama dengan yang nomor 2 ini. Kemudian tambah integral tentu T kuadrat per 1 tambah T kuadrat dt dengan batas bawah 0 sampai batas atas X. Sama dengan, kita cari dulu bentuk dari turun dari fx ini, yaitu negatif 2x, kemudian substitusikan negatif x kuadrat ke t sehingga didapatkan negatif kali negatif 2x dikali x pangkat 4 per 1 tambah x pangkat 4, kemudian ditambah ini seperti biasa x kuadrat per 1 tambah x kuadrat, kemudian didapatkan hasil 2x pangkat 5 per 1 tambah x pangkat 4 ditambah x kuadrat per 1 tambah x kuadrat. Nah, sekian video pembelajaran dari saya mengenai teorema dasar kalkulus pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.